Semua, perkenalkan, saya Angelina Togatorop dari Fakultas FIPK IAKN Tartum dengan NIM 220101175. Di sini, saya akan mempresentasikan topik saya dari Teologi Sistematika yang berjudul Malaikat. Kita mulai dari apa itu yang dimaksud dengan malaikat. Malaikat dalam Alkitab menjelaskan ada beberapa pengertian dari malaikat. Yang pertama, pengertian malaikat menurut bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kata malaikat diartikan sebagai malak, yang berarti utusan. Dan ini ditunjukkan untuk manusia ataupun ditujukan untuk utusan manusia. Ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Dan juga dituliskan sebagai utusan ilahi, tertulis dalam Kejadian 28 ayat 12. Arti dasar dari kata ini adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah. Kata ini tertulis sebanyak 103 kali di dalam Perjanjian Lama. Dalam kata Yunani, angelos atau malaikat ini tertulis sebanyak 175 kali di dalam Perjanjian Baru. Namun, kata yang ditujukan untuk manusia hanya 6 kali. Kata malaikat sama dengan kata Ibrani yaitu malak. Kata ini juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Yang kedua, yaitu putra Allah. Malaikat disebut juga sebagai putra Allah. Mereka adalah putra Allah yang diciptakan. Tertulis dalam Ayub 1 pasal yang ke-6. Ketiga, arti dari malaikat itu adalah tentara surgawi. Malaikat juga disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti dan merupakan penjabaran dari para malaikat tentang surgawi, dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah disebut bala tentara Allah. Semua agama memiliki konsep tentang malaikat. Konsep malaikat menurut Alkitabiah adalah maskulin ataupun diartikan sebagai laki-laki. Ini artinya dalam Alkitab malaikat diartikan sebagai laki-laki, dan ini bisa berbeda juga dengan pengertian dari malaikat dari agama lain. Perjanjian Lama menjelaskan arti malaikat itu sebagai makhluk yang nyata, berwujud, bersungguh-sungguh ataupun disebut dengan rim, bukan khayalan. Dalam Pentateuch terdapat 34 kali menampakkan diri secara nyata yang bertugas sebagai pesuruh atau utusan dari malaikat ini. Yang pertama yaitu tertulis dalam Kejadian 18, di mana Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. Yang kedua yaitu tertulis dalam 2 Samuel 24 ayat 16, di mana seorang malaikat menjalankan hukuman atas Israel setelah Daud melakukan sensus ataupun penghitungan penduduk. Yang ketiga yaitu Yohanes 6 ayat 2, tertulis sebagai Sefarim dilihat oleh Yesaya. Keempat, tertulis dalam Yesaya 10 ayat 1-3. Yang kelima yaitu Daniel 9 ayat 20-27. Yang keenam tertulis dalam Daniel 10 ayat 13. Pengertian PM dan PM. Tadi kita sudah membahas dari PM. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan malaikat di Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, dan juga kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tertulis dalam Markus 1 ayat 13, Lukas 2 ayat 13, dan dalam kitab-kitab lainnya. Di sini, malaikat memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang termasuk itu membukakan pintu penjara. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, malaikat Tuhan memimpin Filipus dan Kornelius dalam pelayanan. Malaikat meneguhkan Paulus waktu kapal yang tumpanginya dilanda oleh badai. Dalam surat-surat Paulus misalnya Galatia 3 ayat 19. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa yang itu penciptaan dari malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan, tertulis dalam Mazmur 148 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah ataupun yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak memiliki keturunan. Ini tertulis dalam Matius 22 ayat 30. Ketika diciptakan, mereka diciptakan sebagai malaikat.
Secara khusus, malaikat diciptakan oleh Kristus tertulis dalam Kolose 1 ayat 16. Alkitab tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat diciptakan. Pernyataan tentang penciptaan ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 6 menunjuk pada penciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali. Atau dengan kata lain, penciptaan malaikat ini tidak dilakukan secara berulang-ulang, ataupun penciptaan malaikat ini hanya dilakukan hanya satu kali. Karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu, jumlah mereka tidak berubah. Ini artinya jumlah malaikat tetap sama dan tidak memiliki perubahan ataupun penambahan dari jumlah malaikat ini. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu, tertulis dalam Ibrani 12 ayat 22. Meskipun istilah ini secara harfiah berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Bisa kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 11. Malaikat-malaikat itu hadir ketika dunia diciptakan, tertulis dalam Ayub 38 ayat 7. Jadi, tentu saja mereka diciptakan sebelum penciptaan manusia. Keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah kudus. Yang pertama saya akan membahas itu tentang malaikat diciptakan sebelum manusia ataupun sebelum dunia ini, yang artinya berarti sebelum Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatunya itu, malaikat sudah mendahului manusia, baik itu langit dan bumi. Yang pertama kita akan membahas tentang topik dari malaikat itu, yaitu keberadaan malaikat yang sewaktu diciptakan. Yang pertama yaitu kudus. Malaikat kudus pada waktu penciptaan, karena pada mulanya malaikat itu diciptakan secara kudus. Allah menciptakannya bahwa ciptaannya itu baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan memang itu tidak dapat menciptakan dosa. Itu artinya malaikat tidak pada penciptaannya itu kudus dan tidak menciptakan dosa. Bahkan setelah dosa manusia ke dalam dunia, malaikat Allah yang baik tidak memberontak kepadanya disebut kudus, tertulis dalam Markus 8 ayat 38. Ini adalah malaikat-malaikat pilihan yang sangat berbeda dengan malaikat-malaikat jahat yang mengikuti setan dalam pemberontakannya melawan Allah. Di samping diciptakan kudus, semua malaikat dikelilingi kekudusan. Penciptaan mereka penuh kekudusan, suasana mereka tinggal. Yang kedua dari penciptaan malaikat selain kudus yaitu makhluk. Para malaikat Allah adalah makhluk dan bukan pencipta, namun mereka adalah suatu golongan makhluk yang terpisah dan berbeda. Makhluk terpisah dan berbeda dari manusia. Ini dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 3 dan juga Ibrani 1 ayat 14. Sebagai makhluk, kekuasaan, pengetahuan dan kegiatan mereka terbatas. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 11 dan Wahyu 7 ayat 1. Seperti semua makhluk yang bertanggung jawab, para malaikat pun akan tunduk kepada pengadilan, yang tertulis dalam Matius 25 ayat 41. Penciptaan malaikat tertera dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu telah diciptakan Allah di sorga dan di bumi. Di sorga ada Allah dan malaikat. Poin pertama, waktu penciptaan sebelum penciptaan dunia. Sebelum bumi diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Ini dijelaskan pada poin sebelumnya, tertulis dalam Ayub 38 ayat 6. Anak Allah yang dimaksud oleh ialah malaikat, sebab pada waktu itu bumi belum diciptakan. Ayat ini berbicara tentang penciptaan alam semesta. Poin kedua yaitu keadaan malaikat diciptakan Allah. Keadaannya suci. Berarti artinya malaikat yang diciptakan selain dari tadi poin pertama yang kita sebutkan sebagai kudus, malaikat juga diciptakan sebagai suci. Keadaan suci ini dapat dilihat dari keadaan Lucifer, tertulis dalam Yesaya 28 ayat 11-15. Pada zaman Bapak Gereja, beberapa dari malaikat dianggap baik dan beberapa yang lainnya itu dianggap jahat. Malaikat yang baik itu dipercaya sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kebebasan moral, terikat pada pelayanan yang penuh sukacita terhadap Allah, dan diberi tugas oleh Allah untuk melayani kesejahteraan manusia. Menurut sebagian Bapak Gereja, pada abad mula-mula para malaikat itu baik dan memiliki tubuh spiritual. Dalam keyakinan umum menyatakan bahwa semua malaikat itu diciptakan dalam keadaan baik, tetapi beberapa dari mereka menyalahgunakan kebebasan ini dan mereka jatuh ke dalam dosa. Iblis yang asal mulanya adalah malaikat dengan derajat yang tinggi dianggap sebagai kepala mereka.
penyebab kejatuhan iblis ataupun penyebab kejatuhan dari malaikat ini sehingga ia menyebabkan diri menjadi seorang iblis dikarenakan karena kesombongan dan ambisinya karena dosa. Di sini Dionysius membagi malaikat menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu tahta, kerub, dan serafim. Golongan yang kedua yaitu kekuasaan, kerajaan, dan penguasa. Dan golongan yang ketiga yaitu pemerintah, penghulu-penghulu malaikat, dan malaikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama yaitu bersifat pribadi. Yang kedua yaitu sama-sama memiliki kecerdasan, sama-sama memiliki perasaan, dan juga memiliki kemauan. Ini tertulis dalam Lukas 8 ayat 28 sampai pun 30. Di sini dijelaskan bahwa malaikat memiliki kecerdasan yang lebih dari manusia. Hal ini disebabkan oleh 3 alasan. Yang pertama, yaitu malaikat diciptakan sebagai suatu golongan makhluk yang lebih tinggi daripada manusia di alam semesta. Yang kedua, para malaikat mempelajari Alkitab lebih cermat daripada manusia dan memperoleh pengetahuan dari Alkitab. Ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 19 dan Wahyu 12 ayat 12. Yang ketiga yaitu malaikat-malaikat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. Di sini kita akan membahas poin yang kedua. Dalam penciptaan, selain malaikat itu diciptakan secara kudus, malaikat itu adalah roh. Ini tertulis dalam Ibrani 13 dan juga Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang bersifat roh ataupun tidak memiliki tubuh dan daging. Sering orang membayangkan bahwa malaikat memiliki tubuh yang ringan dan tak bisa dilihat. Tetapi pengertian itu salah karena dalam Alkitab malaikat-malaikat disebut dengan kata-kata pneumata ataupun roh. Biasanya mereka menampakkan diri sebagai wujud laki-laki. Dalam penglihatan-penglihatan malaikat ataupun makhluk surgawi tampak dalam berbagai penampilan yang aneh. Yesaya melihat malaikat bersayap. Walaupun malaikat itu adalah roh, ia juga dapat menampakkan diri dalam dunia nyata. Ia dapat hidup dan malaikat memiliki 2 alam. Yang pertama yaitu alam supernatural, yang kedua yaitu alam natural. Yang ketiga yaitu malaikat itu tidak kawin dan tidak berkembang biak. Jumlah mereka tidak bertambah banyak ataupun tetap. Dan mereka adalah makhluk yang tinggi ataupun memiliki posisi dan lebih tinggi daripada manusia. Ini dituliskan dan dijelaskan dalam Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Ini dijelaskan ataupun diartikan sebagai yang pertama, mereka lebih kuat dari manusia tapi mereka tidak maha kuasa ataupun tidak memiliki kekuasaan sama seperti Allah. Yang kedua yaitu mereka tidak lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan, tidak tahu apa-apa. Ini tertulis dalam 2 Samuel 14 ayat 20. Yang ketiga yaitu mereka lebih mulia dari manusia, tapi tidak maha hadir. Yang kelima yaitu mereka pada mulanya adalah makhluk yang suci sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Kembali, kita akan membahas tentang penggolongan malaikat. Yang pertama yaitu sebagai penghulu malaikat. Penghulu malaikat ini hanya satu, yaitu Mikail. Tertulis dalam Yudas 9 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang kedua yaitu pemimpin-pemimpin terkemuka. Pemimpin-pemimpin dari para malaikat ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu malaikat yang berkuasa atas api. Yang kedua, malaikat berkuasa atas air. Yang ketiga, malaikat yang berkuasa atas jurang maut. Berikutnya kita akan membahas tentang pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat dengan hubungannya dengan Allah. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama yaitu malaikat memuji-muji. Malaikat menyembah, bersukacita atas apa yang dikerjakan Allah, melayani Allah, menghadap kepada Allah, dan juga alat untuk melaksanakan hukuman Allah. Di sini ada juga hubungan malaikat dengan zaman baru. Yang pertama yaitu ikut memuji Allah ketika dunia diciptakan. Yang kedua, terlibat dalam memberikan ataupun memberitakan hukum Taurat, tertulis dalam Galatia 3 ayat 19.
Selain kedua hubungan yang saya sebutkan tadi, ada juga hubungan malaikat dengan hal lain. Yang ketiga, yaitu hubungan malaikat dengan Kristus. Keempat, yaitu hubungan malaikat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kelima, yaitu hubungan dengan orang fasik. Yang keenam, yaitu hubungan dengan gereja. Hubungan malaikat pada poin yang terakhir, yaitu hubungan malaikat dengan gereja. Yang pertama, yaitu sebagai penonton, menolong orang percaya, terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah. Keempat, permohonan doa, keselamatan ataupun menolong dan memenangkan orang bagi Kristus. Kelima, memperhatikan orang percaya dalam hal keadaan, pekerjaan, penderitaan, memberikan dorongan berdasarkan hasti saat bahaya. Berikutnya, kehadiran pada saat kematian. Pelayanan-pelayanan khusus, mengumpulkan suatu hal yang akan terjadi, memimpin, dan juga hadir pada saat kematian. Pelayanan-pelayanan khusus, mengumpulkan sesuatu yang akan hal terjadi, memimpin dan memberikan petunjuk, menjaga dan melindungi, menolong pada saat genting, membantu dalam penghakiman. Nah, demikian topik yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam. Fuck around, 'cause you always get me down.